di al-ayat al-kauniyah fi Al-Quran. Kemudian ada Abdullah Syahata dengan karyanya Tafsir al-ayat al-kauniyah. Selanjutnya ada Muhammad Syauqi dengan karyanya Al-Fajri al-Isyarat al-Ilmiyah fi Al-Quran Al-Karim. Selanjutnya ada Ahmad Baikuni dengan karyanya Al-Quran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh pengarang kitab-kitab tafsir yang berusaha menafsirkan ayat-ayat al-kauniyah dalam Al-Quran. Yang pertama ada Al-Alama Wahid Al-Dinhan dan kitab tafsir Al-Islam Yatahadda. Yang kedua ada Muhammad Ahmad Al-Wamrawi dengan kitab tafsirnya Al-Islam fi Al-Fasar Al-Ilim. Selanjutnya ada Jamal Al-Din Al-Fandi dengan kitab tafsirnya Al-Wida wa Al-Dawa. Selanjutnya ada Ustadz Abdul Al-Razak Nafal dengan kitab tafsirnya Al-Quran wa Al-Ilmu Hadis. Selanjutnya dua tafsir bercorak ilmiah. Yang pertama ada Al-Tafsir Al-Ilmi. Al-Tafsir Al-Ilmi adalah sebuah tafsir yang bersifat ilmiah, yakni tafsir yang mengikuti metode ilmiah dalam kamus bahasa Indonesia memiliki arti sesuatu yang didasarkan atas ilmu pengetahuan. Jika tafsir ini menggunakan metode ilmiah, maka penafsiran yang menggunakan al-tafsir al-ilmi haruslah seorang ilmuwan yang relevan dengan ayat yang ditafsirkan tersebut. Karena dalam tafsir ini, seorang ilmuwan berangkat dari Al-Quran untuk kemudian menghasilkan penemuan. Yang menjadi poin penting dalam al-tafsir ilmi adalah bahwa yang benar adalah Al-Quran, sedangkan berkaitan dengan prinsip bahwa harus ada keselarasan antara ayat dan Al-Quran dengan bukti empiris yang ada di alam. Maka jika penemuan yang dihasilkan tersebut tidak sesuai dengan ayat Al-Quran, perlu dilakukan peninjauan kembali dan sehingga dapat ditemukan kebenaran kedua al-tafsir teoritis yang telah dihasilkan oleh para ilmu. Dengan demikian dalam tafsir ini penafsirannya tidak harus seorang ilmuwan, seorang penafsiran akan berangkat dari Al-Quran untuk menghasilkan legitimasi terhadap kebenaran Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, Jalal al-Din Al-Suyuti, serta Abu Al-Fadl Al-Mursi. Ketiganya berpendapat bahwa Al-Quran mencakup banyak ilmu-ilmu klasik maupun modern, sehingga mereka sepakat untuk tidak menafsirkan Al-Quran hanya pada zahirnya saja, tetapi juga diperlukan pembahasan mendalam berdasarkan ilmu yang menyertainya. Berkat dorongan ilmiah, kemudian muncul cara penafsiran yang berusaha memasukkan teori-teori ilmu pengetahuan dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dalam hal ini, penafsir tidak harus seorang ahli bidang ayat yang ditafsirkan. Dengan demikian, dalam tafsir ilmu, penafsir lebih menyadarkan pada teori-teori yang ada untuk kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan teori tersebut. Contoh penafsiran ilmi antara lain adalah konsep yang terbentuknya alam semesta memakai teori Big Bang yang dihubungkan dengan Quran Surat Al-Anbiya. Ayat 30, jumlah selaput rahim yang dihubungkan dengan Quran Al-Zumar ayat 6, penyerbukan tumbuhan oleh angin yang dihubungkan oleh Quran Surat Al-Hijr ayat 2 dan lain sebagainya. Selanjutnya ada contoh dari Ad-Dakhil dari jalur tafsir saintifik. Sini ada satu contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Yang mana artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat di atas bahwa orang-orang yang telah melakukan kerusakan baik di laut dan di bumi akan diperingatkan langsung oleh Allah dengan
dunia dengan banjir, kekeringan, kekurangan pangan, kebakaran hutan, agar mereka mau kembali ke jalan yang benar dan bertaubat. Tapi setelah Allah memberikan peringatan, mereka menunggu hari pembalasan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator yang Sahoya. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau Bapak ingin ada yang disampaikan, Bapak? Itu diskusinya udah selesai. Belum ada yang bertanya, Bapak. Mungkin setelah Bapak jelaskan, mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'd. Recording in progress.